Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Karena Allah telah mengingatkan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janji-janjinya. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan. Allah telah menjanjikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah, segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu memuji Allah, Alhamdulillah. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita pada utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah menutup risalah langit, tidak lagi nabi dan rasulnya, orang yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan pasti kesuksesan dan kebahagiaan dijangkau oleh orang-orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan. Karena memang buah tidak akan jauh dari pohonnya. Sebagaimana orang ini telah sukses, kita pun akan sukses bersamanya. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah sangat luas. Berisi dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan juga pembunuhan segala kebutuhan. Maka selalu dia juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan kita melanjutkan dari kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi kepada buku dosa-dosa yang dianggap biasa oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Tentu kita akan membahas dosa-dosa yang tidak atau belum sempat dibahas oleh Imam Az-Zahabi. Dan pada malam ini kita akan bahas dosa besar ke-112, ya. Yaitu tidak berbuat adil di antara para istri. Jadi ada bahasan masalah poligami yang biasa dibanggakan oleh laki-laki dan dikhawatirkan oleh perempuan. Teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas insyaAllah ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad atau Syekh Abdullah di sini, Syekh Muhammad Saleh di sini, dan juga hadis Nabi SAW sebagai pembukaan, yaitu beliau mengangkat perkataannya di antara yang diwasiatkan Allah kepada kita dalam kitabnya yang mulia adalah berlaku adil di antara para istri. Dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 129, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengabaikan atau mengadakan perbaikan, coba berusaha mencapai yang terbaik dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata beliau, keadilan yang dituntut adalah membagi giliran menginap sesuai dengan kesepakatan masing-masing, dan dalam memberi nafkah, masuk dalamnya pakaian, makanan, tempat tinggal dan transportasi. Jadi keadilan dituntut bukanlah soal perasaan cinta yang ada dalam hati. Sebab seorang hamba tidak akan mampu menguasai perasaan hatinya. Sebagian orang yang berpoligami ada yang lebih cenderung dan berat kepada salah seorang istrinya sehingga tak mengacuhkan yang lainnya. Seperti memberikannya giliran menginap atau nafkah lebih banyak daripada yang istri yang lain tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Ini jelas suatu perbuatan yang haram. Pada hari kiamat orang tersebut akan mendapati dirinya sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadits Abu Dawud jilid 2 halaman 601. Dan ini disebutkan dalam Sahihul Jami', tepatnya hadisnya nomor 6491, dan ini hadis yang menjadi penyebab dimasukkan tidak adilnya dengan para istri sebagai dosa. Adalah sabda Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang memiliki dua orang istri dan ia cenderung kepada salah satu dari keduanya, niscaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi badannya condong. Jadi ini pembukaan dari tema bahasan kita, dan kita sekarang akan masuk lebih jauh masalah rincian bahasan ini. Teman-teman sekalian, poligami dalam Islam adalah perintah agama. Itu dulu dasarnya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menekankan sekali tentang masalah itu. Tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang berbau perintah ataupun berbau larangan kecuali wahyu.
Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan wajib setiap muslim untuk mengamalkan, mengimani, ya, dan juga mendakwahkannya. Maka tidak boleh kita mengimani sebagian isi kitab Al-Quran dan mengkufuri sebagiannya atau mengingkari sebagian. Kita cari surah dan ayat atau hukum yang kita suka dan kita menolak yang kita tidak suka. Dan ini ciri ahli kitab sebelum kita. Dan Allah mencap mereka kufur gara-gara itu. Allah mengatakan kepada para ulama Bani Israel dan seluruh Bani Israel pada saat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kalian mengimani sebagiannya dan kalian mengkufuri sebagiannya? Pernah terjadi ada seseorang berzina di kalangan Yahudi di Madinah dan dia muhsan, sudah menikah, hukumnya dirajam. Tapi karena orang ini punya kedudukan, mereka ingin merekayasa hukum. Karena mau merekayasa hukum, maka tokoh-tokoh Yahudi bingung gimana caranya. Orang-orang Yahudi semua tahu dalam Taurat harus dirajam. Maka mereka mengatakan coba kita ke Muhammad, cari hukumnya. Mungkin hukumnya beda. Gitu. Lalu kita jadikan sebagai alasan, kita pakai aja kali ini hukumnya Muhammad. Datanglah mereka ke masjid Nabi SAW lalu menanyakan tentang hukum ya, wanita atau laki-laki yang sudah menikah lalu berzina dan kepergok. Diapakan? Nabi SAW spontan mengatakan, bukankah ada dalam kitab Taurat dan kalian sudah tahu hukumnya sama dengan kami, dirajam. Maka mereka bilang kami enggak temukan ayatnya di dalam Taurat. Maka kami ingin mencari melalui hukummu. Kebetulan waktu itu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sudah masuk Islam. Dan ini insyaAllah akan kita bahas serial sahabat ini di hari Sabtu nanti Tabligh Akbar insyaAllah. Maka beliau pun datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah mereka berdusta. Saya tahu ada di dalam ayat Taurat, di surah ini, di ayat ini. Bukalah hai Yahudi. Maka mereka membuka Taurat itu. Karena takut sekarang, sudah ketahuan ada Abdullah bin Salam ya, di situ. Kemudian mereka baca dan mereka yang membaca Taurat itu meletakkan jari telunjuknya di ayat rajam. Ditutupi lalu dia langkahi. Ya. Jadi kalau orang berzina sudah menikah gini, dilangkahi kata rajam, lalu bahasanya hukumlah dan begitu dan. Maka Abdullah bin Salam datang lalu mengangkat jarinya sambil mengatakan ini loh ayatnya. Ya. Jadi mereka berusaha untuk menyembunyikan sebagian ayat dan menerima sebagian ayat. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Mau kita suka, tidak suka. Masuk akal kita, tidak masuk akal kita. Al-Quran wahyu. Wajib kita ikuti. Cahaya dari Allah. Petunjuk dari Allah. Nur, hudan, obat, syifa, semuanya. Dan ini kesempurnaan iman seseorang mengimani semua itu. Di antara hukum yang selalu saja menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat adalah masalah poligami. Ya, si laki-lakinya semangatnya luar biasa untuk menjalankan, walaupun tidak ada modalnya, modal dengkul saja. Perempuannya semangat juga untuk menolak. Tidak ada opsi, poligami berarti cerai sama saya. Berarti sama saja kalau kamu terapkan hukum Allah berarti enggak sama saya. Karena ini berat sekali. Maka perlu kita melihat titik tengahnya ini. Insya Allah malam ini kita berharap setelah bubar, laki-lakinya netral dalam menjalankan nanti poligami, ibu-ibunya juga semangat mendukung suaminya. Insya Allah saya bilang, mudah-mudahan. Ya. Baik. Ayat tentang masalah poligami masyhur di surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 3, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Al-ayah yang artinya nikahilah yang kalian sukai dari kaum wanita 2, 3 dan 4. Ya. Kalau seandainya kamu takut tidak adil maka 1. Allah SWT mengatakan nikahilah wanita itu yang kau sukai dan mana sukai memang adalah yang kamu ingin menikahinya. Jadi enggak benar orang poligami itu asal poligami saja. Ada sebagian wanita juga mengatakan, kok boleh poligami tapi nikah sama nenek-nenek ya? Gimana caranya? Orang sudah ompong, sudah bungkuk, nggak mungkin jadi istri. Allah bilang, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahi yang kau suka dari wanita. Supaya dia bisa biologis, akhirnya ada keturunan. Ya. 2, 3 ataupun 4, kalau kau takut tidak adil, maka satulah. Atau yang kau miliki dengan kekuatan tangan kananmu. Maksudnya adalah hasil rampasan perang.
Tentu ini menjelaskan kepada kita tentang hukum poligami dan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan dari ayat ini difahami hukum asal pernikahan adalah poligami. Hukum asalnya poligami. Jadi monogami itu kalau takut tidak adil. Tapi hukum asalnya memang orang harusnya menikah poligami. Dan nanti kita lihat banyak sekali hikmah-hikmah dan perintah dalam syariat. Kita tidak perlu buru-buru menghakiminya sampai tema selesai ya. Ini ayat Al-Quran tentang hukum syar'inya dulu. Kemudian dari sunnah Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 5068 dan juga An-Nasai jilid 6 halaman 54. Dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fil lailatil wahidah walahu yawma idzin tis'u niswah. Yang artinya sungguh Nabi SAW pernah mengelilingi atau menggilir istri-istrinya dalam satu malam dan ketika itu beliau memiliki 9 orang istri. Ya, artinya ini khususiyatun Nabi SAW. Ini khusus buat Nabi, nggak boleh untuk orang lain. Kalau kita umatnya maksimal 4, ya. Dan makna daripada ayat di sini, ini hadis ini menjelaskan kalau Nabi SAW mengelilingi istrinya satu malam dan beliau waktu itu memiliki 9 orang. Artinya beliau sendiri melaksanakan poligami itu. Dan makna firman Allah SWT dalam surah Nisa ayat 3 tadi, masna wa thulatha wa ruba adalah 2, kalau kau masih mampu tambahlah ke 3, kalau kau masih mampu tambahlah ke 4. Dan ini bukan berarti 2 ditambah 3 ditambah 4. Iya, karena orang Syiah berkata itu. Ya, makanya mereka bilang 9. 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4? 9. Lalu mereka mengatakan Rasulullah aja 9 istrinya. Padahal ini keliru. Yang dimaksud adalah 2, kalau kau masih mampu 3, tambah 1 lagi, kalau kau masih mampu tambah lagi 1. Dan ini juga menandakan poligami yang saya adalah poligami yang bertahap. Ya, dengan jenjang waktu, dengan pengaturan manajemen yang rapi, baru kemudian dia melangkah. Gitu. Kemudian juga di sini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, hal tazawwajta? Ibnu Abbas bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Qultu la, qala fatazawwaj fa inna khaira hadhil umma aktsaruha nisaa, ya. Apakah kamu sudah menikah wahai Sa'id? Sa'id bin Jubair belum menikah. Lalu dia mengatakan belum. Kata Ibnu Abbas, menikahlah karena orang terbaik dari umat ini yang paling banyak istrinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5069. Dan makna di sini kata ulama hadis yang dimaksud dengan orang terbaik dari umat ini adalah memiliki 2 pengertian. Yang pertama yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Sehingga memiliki pengertian bahwa Rasulullah SAW orang terbaik dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Makna yang kedua yang dimaksud adalah yang terbaik dari umat ini dalam pernikahan yaitu yang paling banyak istrinya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Adawi, semuanya mempunyai dasar dan menunjukkan pengertian yang sama dan menjadi dasar pendapat ulama yang menyatakan sunnahnya poligami. Hanya saja yang dimaksud dengan makna kalimat ini adalah orang kalau memiliki 2 orang istri lebih baik daripada memiliki 1 orang istri dari sisi keutamaan ibadah. Kalau dia ikhlaskan karena Allah. Karena kalau dia punya 1 orang istri, nafkahnya hanya untuk 1 orang. Naungannya, pendidikannya dan segala macam. Kalau 2 orang maka dia akan mendapatkan lebih banyak pahala. 3 orang juga begitu, 4 orang juga begitu. Maka yang dimaksud yang terbaik dari umat ini adalah orang yang terbanyak istrinya karena dia punya keutamaan mendapatkan pahala. Dan bukan dimaksud ini adalah berbangga-bangga. Ya, karena ada orang juga begitu berbangga-bangga. Kamu istrimu berapa? 1, saya 2. Jadi untuk berbangga itu keliru. Subhanallah, saya tidak temukan di lapangan orang yang menjadikan poligami sebagai bahan banggaan kecuali pasti gagal. Gagal. Kapan dia menjadikan bangga-banggaan sama dengan sholat riya, itu riya. Saya punya istri 2, dipamer-pamer sana sini. Beda kalau orang maksudnya berdakwah. Mungkin dia menjelaskan hukum poligami, mungkin dia memperlihatkan, mungkin istrinya berbicara motivasi para muslim, itu berbeda. Tapi kalau dia hanya untuk menjadikan bangga-bangga saja, maka ini umumnya gagal. Akhirnya nanti kena ain, ya, rumah tangganya, atau mungkin dia akhirnya jadi Allah SWT berikan dia amanah, dia nggak bisa, ternyata dia menjalankan dengan salah, maka gagal rumah tangga itu. Di antara teman-teman sekalian juga yang berhubungan dengan dalil poligami ini adalah hadis tentang karena orang kalau banyak istrinya otomatis akan banyak keturunan. Karena dari sini misalnya anak 3, dari sini anak 3, dari sini kalau dia punya 4 orang istri berarti kalau masing-masing 3 anak saja dia punya 12 anak, berarti ada 12 muslim yang sudah lahir. Ya, kalau dari 12 ini
Bisa 12-12 yang menjadi seorang mujahid, Masya Allah. Kalaupun sebagainya juga sudah sangat luar biasa gitu. Dan itu dimasukkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud nomor 2050. Dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hadis hasan sahih. Disebutkan anil Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar qal ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW sambil berkata, inni asabtu imra'atun dzata hasabin wa jamal. Aku telah menyukai seorang wanita yang memiliki jalur nasab yang bagus dan juga kecantikan yang luar biasa. Wa innaha la talid afa atazawwajaha. Tapi dia mandul, enggak bisa hamil. Dari berita informasi keluarganya, ini mandul. Apa boleh saya nikahi? Qala la. Kata Nabi SAW, jangan kau nikahi. Biar cantik, biar kaya, biar punya kedudukan, jangan kau nikahi. Thumma atahu tsaniyah fanaha. Thumma atahu tsalitsah faqal tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikum umam. Lalu orang itu datang kedua kali, izin ya Rasulullah, saya suka nih perempuan ini, jalur nasabnya bagus, cantik, saya cocok, saya mau nikahi tapi mandul. Kata Nabi SAW, tidak, nggak boleh. Kalau kau izin sama saya nggak izinkan. Orang itu pergi, datang lagi ketiga kalinya, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, jangan, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Dan ini menandakan memang salah satu hal yang mendasar dari dalil syar'i masalah poligami adalah tentang masalah banyaknya keturunan manusia. Dan ini bukan hanya sekedar kebanggaan Nabi SAW, tapi bagaimana memperbanyak keturunan muslim yang pasti muslim itu, selama dia tidak murtad dan kafir, masuk ke dalam surga. Berarti ada rentetan juga memperbanyak ahli surga itu. Jadi hikmah sangat besar sekali dalam masalah ini. Di antara hikmah poligami yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian adalah poligami merupakan syariat yang dipilih oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umatnya atau umat manusia. Dan Allah lebih tahu kenapa babi diharamkan, kenapa harus ini boleh, ini nggak boleh, kenapa ini harus diperintahkan, kenapa ini nggak diperintahkan. Allah lebih tahu sebagai pencipta. Dan kalau orang niat melakukan poligami karena perintah Allah dan Rasulnya tulus dalam hati, maka dia akan mendapatkan pahala, baik si suami ataupun si istri pertama yang akhirnya menerima pernikahan itu. Yang kedua, seorang wanita memiliki halangan-halangan seperti kasus haid, nifas, dan menghalangi dirinya untuk menjalankan tugas suami istri pada waktu-waktu itu. Sedangkan laki-laki tertahan pada masa-masa wanita berhalangan. Maka umumnya kata fuqaha ya, ini umumnya semua ahli fikih mengatakan, maka pada saat itu ada sperma-sperma laki-laki manfaat dari dia untuk mengembangkan manusia yang tidak terpakai. Padahal sebenarnya tugas dia untuk memperbanyak keturunan. Allah SWT jadikan benih di sperma itu. Yang ketiga, Allah telah menjadikan jumlah laki-laki lebih sedikit daripada wanita, terutama menjelang akhir zaman. Kaum lelaki juga lebih banyak menghadapi sebab-sebab kematian seperti jihad, mencari rezeki di luar, risiko-risikonya banyak. Dan akhirnya mereka banyak mengalami kematian, sehingga tinggallah banyak kaum wanita. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, min asyratis sa'ah, kata Nabi SAW, termasuk tanda-tanda hari kiamat, ayyakillal ilmu wa yadharul jahal. Nanti akan makin sedikit ilmu, dan juga akan menyebar kebodohan terhadap ilmu agama. Wa yadhhar zina, dan tersebar luas perzinahan, wa takthurun nisa, dan makin banyak keturunan wanita, wa yakillu rijal, dan laki-laki makin sedikit, hatta yakunu li khamsina imra'atul qayyimul wahid, sampai-sampai nanti di akhir zaman perhitungannya satu laki-laki dibandingkan 50 wanita. Kata sebagian ulama, ini disebabkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas laki-laki berat, terutama terjadi peperangan-peperangan, mayoritasnya banyak yang mati. Ya, pada saat mereka meninggal dunia, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Kalau dibiarkan dan ditutup pintu poligami, maka secara otomatis orang seperti ini tidak akan ada yang menaungi lagi. Dan bisa menjadi kerusakan di muka bumi kalau perempuan itu punya keterampilan. Kalau tidak, maka terbukalah pintu-pintu perzinahan. Dan sebagian ulama hadis mengatakan, hadis ini seperti berurutan satu sama yang lain. Nanti akan sedikit ilmu agama. Gak ada lagi orang yang menyampaikan. Kalau atau orang tidak peduli. Maka tersebarlah kejahilan masyarakat terhadap hukum agama. Efeknya tersebarlah zina. Dan membanyaklah wanita. Serta menjadi sedikit laki-laki. Nah, terjadinya perzinahan justru karena masalah ini. Ya. Adanya wanita, umumnya perempuan jadi berzina untuk apa? Cari uang. Gitu kan? Untuk hidupin dirinya.
Kalau dia menikah dan terbuka pintu poligami, maka tertutuplah kemaksiatan itu. Apalagi zina ini adalah kemaksiatan yang tidak boleh tersebar luas, termasuk dosa besar. Kemudian yang keempat, secara umum seluruh wanita selalu siap untuk menikah. Umumnya begitu dia balik, dia siap menikah. Sebaliknya banyak laki-laki yang tidak memiliki kemampuan melaksanakan konsekuensi pernikahan karena masalah kefakiran misalnya. Sehingga kaum laki-laki yang siap menikah lebih sedikit dari wanita. Artinya wanita banyak sekali yang siap untuk menjadi penyebab tersebar luasnya perkembangan biakan manusia. Dibandingkan laki-laki harus butuh punya pekerjaan dulu segala macam ya. Sehingga memang terbuka sekali pintu poligami. Terlalu banyak wanita yang siap untuk menikah. Yang kelima, poligami dapat mengangkat kemuliaan wanita khusus yang di poligami. Jadi kalau wanita yang sudah terlanjur jadi istri, bukan ini yang dibahas, tapi wanita-wanita yang dibantu sekarang, yang menjadi istri kedua, istri ketiga misalnya, maka kalau mereka janda ditinggal meninggal oleh suaminya, atau mereka memang sudah lama menanti jodoh tapi tidak datang, atau menemukan seorang laki-laki soleh yang dewasa, yang bijaksana, yang siap menikah untuk poligami, dan memang dia layak menjadi atau menaungi beberapa orang wanita. Ada di antara laki-laki karena dewasanya, karena bijaksananya, karena pendapatannya, karena ilmunya, dia mampu menaungi banyak wanita. Dan orang seperti ini memang harusnya dia memproduksi banyak wanita, banyak manusia dengan cara dia menikah yang sah gitu. Maka poligami bisa mengangkat derajat perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi istri kedua atau istri ketiga. Dan setiap muslimah yang menjadi istri pertama di sini, dia harus memikirkan bukan cuma dirinya tapi maslahat secara umum. Maslahat secara umum. Bagaimana saudarinya muslimah bisa mendapatkan hal tersebut. Ya. Manfaat yang lain yang keenam teman, salah satu cara-cara efektif menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan. Itu juga hikmah dari poligami. Juga manfaat yang lain yang ketujuh, bisa menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai faktor keburukan dan penyimpangan. Ya. Seperti kasus-kasus perzinahan. Gitu. Kemudian juga bisa... Yang selanjutnya yang kedelapan adalah memperbanyak jumlah umat Islam sehingga memiliki sumber daya manusia cukup untuk menghadapi musuh-musuh dalam berjihad. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Shinkiti dalam masalah tafsir Al-Quran, beliau mengatakan Al-Quran menghalalkan poligami untuk kemaslahatan wanita agar mendapatkan suami dan kemaslahatan lelaki agar tidak terbuang kemanfaatan, maksudnya dari spermanya. Ketika seorang wanita dalam keadaan udzur serta untuk kemaslahatan umat agar menjadi banyak jumlahnya, lalu dapat menghadapi musuh-musuh demi menegakkan kalimatullah. Ya. Kemudian juga diantara hikmah yang ke-10 masalah pernikahan adalah adanya poligami adanya pembaharuan cinta dalam poligami rumah tangga. Biasanya orang kalau monogami kejenuhan lebih banyak. Terutama dari pihak wanita. Jadi kalau sudah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, kadang-kadang dia sudah jenuh untuk melayani biologi suaminya. Dia melayani jenuh, muncul kejenuhan. Mungkin tuh para ummahat kita merasakan masalah itu. Dan ulama mengatakan poligami memperbaharui masalah itu. Dengan menikah, maka si istri merasa tanda kutip dia punya ada saingan, terhiduplah kembali suasana di rumah itu. Orang yang poligami akan merasakan itu, apalagi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada persepsi di antara muslimah bahwasanya kalau suami saya menikah lagi nanti dia lupakan saya, persepsi ini, atau nanti dia lebih perhatian dengan di sana, atau nanti dia akan lebih ini dan lebih itu, ini waswas syaitan. Islam sudah datang mengatur. Ini hadis yang kita bahas malam ini, kalau ada laki-laki yang mempunyai 2 orang istri dan dia cenderung kepada salah satunya, makna cenderung sini adalah meninggalkan kewajiban dia. Dan ulama membatasi kewajiban ada 2, mabit dan nafkah, menginap dan nafkah. Ya. Kalau rasa suka, ya, rasa sayang, rasa cinta ini nggak bisa dipungkiri. Makanya Nabi SAW waktu ditanya, siapa orang yang paling anda cintai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Aisyah. Dan begitu Nabi bicara jadi hukum syar'i ini. Abadi sampai hari kiamat orang semua tahu kalau Nabi paling cinta sama Aisyah. Nabi kan bisa bilang, saya cintai semua istri saya. Enggak. Nabi mengatakan Aisyah saja. Kenapa? Karena kecenderungan hati nggak bisa dipungkiri dalam masalah ini. Jadi memang bisa saja mungkin yang lebih baik pelayanannya, lebih santun, lebih menghibur, maka mungkin dia lebih suka. Tapi dari sisi mabit, menginap dan sisi nafkah tidak boleh. Gitu kan. Ini pun harus dimasukkan lagi dalam syarat-syarat. Masalah mabit ini tergantung kesepakatan. Misal seorang laki-laki muslim menikah dengan istri di Jakarta. Lalu dia sering tugas bolak-balik ke Surabaya. Dia pun nikah di Surabaya misalnya. Kemudian dia sepakat sama istri yang di Surabaya ini, saya hanya datang ke sini sepekan dalam sebulan, pekan terakhir di bulan.
Saya nggak bisa datang Senin itu. Kerjaan saya banyak fokus di Jakarta. Dia mengiyakan, selesai. Berarti si laki-laki ini cuma punya tugas pekan terakhir di bulan itu. Ini namanya hak mabit. Ya, jadi tidak boleh, tidak harus dikatakan harus semalam, tidak. Kecuali memang itu disepakati. Ya, disepakati. Tapi kalau ada bahkan kesepakatan orang, dia misalnya, jangankan kita bicara poligami. Dia monogami saja, tapi dia bilang, saya nikah, cuman saya ini bertugas berlayar. Saya dah balik 6 bulan sekali, setahun sekali. Istrinya bilang nggak apa-apa. Atau dia kerja ke luar negeri, punya akad dengan pabrik luar negeri. Kayak teman-teman kita di Saudi, di Jepang, di mana-mana. 2 tahun dia baru pulang. Dia waktu nikah dia bilang sama istrinya, saya mau kerja di sini loh. Saya 2 tahun baru pulang. Nggak apa-apa kok. Nah sudah. Dia kan tanazul namanya. Dia melepaskan hak malamnya. Ya. Maka itu tidak ada masalah. Bahkan di antara ummahatil mu'minin ada yang menghadiahkan malamnya untuk istri yang lain. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha menghadiahkan malamnya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Jadi masalah mabit ini masih ada ya kelonggaran dalam syariat. Tinggal masalah nafkah. Nafkah masuk dalamnya ya makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan transportasi. Ini semampu suami dan harus disesuaikan dengan jumlah anak. Ya. Jumlah anak. Istri pertama punya anak 5. Tidak bisa disamakan ukuran rumahnya sama istri kedua yang anaknya 1. Misalnya. Pasti berbeda. Karena ini akan butuh 6 kamar. Kamar suami istri sama anaknya masing-masing 1 kamar misalnya. Nggak bisa kita bilang, oh harus adil. Berarti istri pertama kamarnya rumahnya 5. Istri kedua juga harus 5 walaupun anaknya masih 1. Mungkin nanti dia punya anak. Ya itu mungkin. Belum tentu gitu kan. Maka termasuk keadilan di sini adalah memberikan sesuai dengan kadar ya kebutuhan. Sama kita belikan mobil istri pertama. Istri pertama punya anak 4 orang atau 5 orang. Mobilnya nggak cukup, harus mobil yang besar. Istri kedua baru nikah, belum punya anak, nggak mungkin sama rumah mobilnya, gitu kan? Pasti berbeda. Nah ini masuk dalam masalah keadilan nafkah. Gitu kan? Tentu di sini bisa juga sebagian ulama mengatakan termasuk dalam keadilan adalah selain tadi rumah dan transportasi memang harus dibedakan masalah ini. Dalam masalah nafkah juga disendirikan kebutuhan anak-anak. Misalnya istri pertama, kebutuhan istri 2 juta. Masing-masing istri dikasih 2 juta, 2 juta. Berapapun istrinya sampai 4, 2 juta masing-masing istri. Haknya setiap bulan. Anak-anak dikasih misalnya 1 juta per bulan. Maka kalau istri pertama punya 4 orang anak berarti ada 4 juta. Istri kedua satu anak berarti 1 juta dan seterusnya. Maka ini juga masuk dalam hak adil dalam masalah nafkah. Adil dalam masalah nafkah. Bagi ini yang berhubungan dengan masalah hikmah poligami. Saya akan masuk ke poin lain adalah masalah kiat-kiat dalam melaksanakan poligami itu sendiri. Ya, walaupun ini sebenarnya terlalu tinggi levelnya untuk dibahas, terutama bagi bujang-bujang. Karena setengah pun belum punya gitu kan. Apalagi mau bicara 2, 3, 4 ini. Tapi nggak masalah ya. Yang pertama teman-teman sekalian, semua ibadah, semua pekerjaan yang Allah perintahkan niatkan karena ibadah. Semua pekerjaan yang Allah perintahkan niatkan ibadah. Jadi kalau orang mau menikah niatkan ibadah. Saya pernah bilang tuh di bab nikah di kitab Bulughul Maram. Kalau kita menikah teman-teman hanya karena disuruh oleh teman, hanya karena disuruh oleh orang tua, hanya karena suka, ya, hanya karena faktor umur, faktor ekonomi, ini semua nggak boleh dan niat itu dalam nikah. Niatnya sama kalau kita ke masjid. Saya ke masjid sholat karena nggak enak diajak sama teman saja. Karena kebetulan hujan masuk masjid sholat. Ya. Karena begini dan kenapa ketawa? Pas kena atau gimana? Jadi contoh misalnya orang masuk, maka beda pahalanya dengan orang yang masuk masjid memang mau sholat. Kan gitu. Nah mirip dengan masalah itu. Begitu juga dengan masalah poligami. Karena pernah saya jelaskan menikah dasarnya sunnah Nabi SAW. Level terendahnya menikah. Level tertingginya jalankan kewajiban macam-macam. Level tertinggi poligami. Ya. Maka ini kalau mau dikerjakan harus diniatkan karena ibadah kepada Allah SWT. Yang kedua, memang harus dibekali diri kita dengan istri dengan modal agama. Gak bisa tidak. Modal agama. Karena nanti yang membuat orang menolak sesuatu perintah dalam agama atau menolak untuk meninggalkan larangan karena belum faham. Sudah faham saja kadang-kadang berat melakukan. Kita udah tahu sholat malam, masih sering kita nggak kerjakan. Kita udah tahu baca Quran punya keutamaan, masih sering kita nggak baca. Kita sudah tahu misalnya bohong atau zina, tapi masih kadang-kadang terjerumus gitu kan. Nah ini orang sudah punya ilmunya pun, apalagi tidak punya ilmunya, maka harus dibekali dengan ilmu. Dan ilmu agama ini harus dipelajari bertahap. Masalah akidah,
kemudian masalah hukum-hukum ibadah, terus saja ditanamkan masalah akhlak dan adab. Sehingga memang level suami istri ini sampai pada tingkat di mana mereka memahami ilmu agama itu bersamaan. Tiap hari semangat sama-sama ke majelis ilmu dan seterusnya lah. Sampai akhirnya bekal agamanya sudah dalam. Yang ketiga, memang dicanangkan dan diprogramkan. Jadi memang misal dicanangkan, diprogramkan. Kalau sebelum menikah bisa kita tanyakan kira-kira menurut kamu tentang hukum poligami seperti apa? Salah satunya. Loh kenapa kok belum nikah sudah tanya poligami? Saya cuma mau tahu wacananya. Bagaimana pemahaman tentang hukum agama itu? Oh menurut saya nggak apa-apa. Oh menurut saya tidak baik misalnya. Ya. Saya pernah lihat sebuah cuplikan. Tentu beberapa wanita yang diwawancarai ya di Timur Tengah. Ada satu TV di Timur Tengah datang ke mall tiba-tiba wawancarai wanita. Tentu ini gambaran perempuannya diblurkan, gitu kan? Kita blurkan masalah ini. Yang jelas kita ambil hikmah penyampaiannya. Di situ ditanya, bagaimana menurut anda kalau setelah menikah 10 tahun suami anda menikah lagi? Itu pertanyaannya. Terus ditanya, subhanallah umumnya wanita-wanita yang justru jilbabnya kecil, ya, wanita justru yang kadang-kadang tidak pakai hijab, oh itu hak dia, nggak masalah. Begitu ada 2 orang wanita bercadar, jangan kalau dia nikah lagi saya cerai. Loh kok ini terbalik? Justru mestinya yang faham agama yang bagus kok malah terbalik gitu kan? Yang jelas ini memang dicanangkan, artinya kita programkan, kita niatkan dengan dalam hati dan dicanangkan, insya Allah Allah mudahkan misalnya. Ya. Saya dari awal, dari saya sebelum menikah, dari masih saya bujang, saya begitu faham hukum agama ini saya sudah niatkan dari awal dan saya masukkan dalam kiat yang keempat adalah berdoa kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah poligami itu kalau baik buat saya. Itu kan. Maka dengan izin Allah SWT, Allah mudahkan dengan waktunya, dengan orangnya, dengan tempatnya sudah selesai. Ya, itu Allah SWT akan mudahkan sendiri dan ini tidak perlu dicari. Kalau kita cari jadi kerepotan sendiri. Gitu. Nanti hanya terbuka pintu-pintu dosa segala macam. Biarkan saja berjalan seperti air. Allah SWT akan mudahkan. Kalau antum sudah jalankan tugas dengan baik. Insya Allah. Dengan izin Allah SWT bisa gitu ya. Kemudian yang kelima berikan keamanan. Karena biasanya membuat wanita menolak itu keamanannya. Apa yang buat dia khawatir? Nanti lebih sayang. Nanti berubah. Nanti itu selalu begitu. Was-was syaitan. Sama semua. Mirip dengan orang mau bangun sholat malam, nanti mengantuk, nanti capek, besok mau kerja, was-wasnya sama, syaitan was-was, supaya tidak kita lakukan gitu kan. Maka apapun yang dia membuat dia tidak aman, ya berikan jawaban itu. Saya tidak ada hubungannya dengan masalah poligami terus berubah misalnya, dan seterusnya. Saya waktu awal melakukan poligami, awalnya istri saya pun was-was begitu. Jadi nanti berubah, nanti begini, setelah berjalan dan dia lihat tidak ada. Saya biasa saja, tidak ada perubahan, datang. Memang masalah hak mabit berubah. Tetapi masalah nafkah tetap, masalah perhatian tetap. Tidak ada sesuatu yang berubah. Baru dia tahu, oh ternyata nggak ada apa-apa ya. Apa yang diwas-was selama ini berubah. Yang membuat kita jadi tidak berani itu berubah. Dan ini tidak boleh teman-teman. Hukum-hukum syar'i begini dicoreng oleh orang-orang yang buruk. Tidak faham agama, dia poligami lalu dia zalim. Begitu nikah sama istri yang keduanya, kena lebih muda, istri pertama nggak pernah didatangin. Saya pernah dapat keluhan begitu. Begitu dia nikah, istrinya kesian dengan sabar. 6 bulan sampai gak pernah dikunjungin. Gak mau tahu nafkahnya. Gak juga diceraikan. Ini zalim. Gak boleh. Ini yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Gitu kan? Tapi kalau seseorang menjalankan sesuai dengan apa tadi saya katakan, maka tidak ada masalah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus difahami dulu. Kiat-kiatnya ada. Ya. Kiat-kiatnya harus diterapkan masalah itu. Kemudian yang keenam selanjutnya adalah bagaimana seseorang menerapkan hukum agama pada saat sudah poligami. Termasuk masalah keadilan tadi. Keadilan tadi. Harusnya dia lebih cenderung. Allahu a'lam. Kalau yang saya jalankan malah terbalik. Bukan seperti orang yang banyak ucapkan. Kalau kita menjalankan poligami, saya merasa malah istri pertama saya yang berbuat baik, itu makin saya sayangi, makin saya perhatikan karena dia mendukung dalam masalah ini. Sehingga tidak ada hambatan. Bukan seperti yang sering orang lakukan, malah dia cenderung meninggalkan atau ini itu. Tidak faham agama. Kalau orang faham agama tidak mungkin. Pasti akan hidup suasana yang berbeda. Dia akan lebih perhatian, dia akan lebih begini dan begitu. Itu yang terjadi. Ya. Dan ini tentunya teman-teman sekalian harus difahami. Kalau ada orang-orang yang menganggap poligami hanya kezaliman. Ini bukan ajaran dari Islam atau Islam tekankan masalah ini, kita perlu tahu. Agama-agama sebelum kita semua menerapkan masalah poligami. Bahkan Sulaiman alaihissalam memiliki 700 orang pasangan. Ya. Dan ini salah satu dari nabi-nabi Bani Israel, gitu kan? Jadi ini tidak benar. Kalau ada orang Yahudi Nasrani mengatakan tidak boleh, bahkan ada pastor pendeta mereka tidak mau menikah.
Ya, bukan cuma monogami, menikah saja tidak. Padahal hukum agama berbeda. Gitu. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ini menikah poligami karena hawa nafsunya. Keliru. Dari mana hawa nafsu ini? Tidak mungkin ya. Orang yang belum mengalami teman-teman dia hanya membayangkan oh ini berarti hawa nafsu. Orang yang sudah menjadi praktisi berbeda. Pada saat kami menjalankan ini kami harus punya ekstra harta. Kami harus punya ekstra tenaga. Kami harus punya ekstra ide. Punya ekstra sabar. Orang itu kalau sudah poligami sabarnya luar biasa. Karena yang di sini cerewet, yang di sini cerewet, yang di sini cerewet, yang di sini cerewet. Ya. Dan dia harus hadapi senyum. Lah iya. Lebih sabar berbeda. Gitu. Kalau cuma satu, luar biasa emosional pada istrinya. Saya mau pulang saja. Orang kalau poligami tidak, mau minta pulang jangan, tidak usah pulang. Apa yang mau diinginkan? Kita selesaikan baik-baik, negosiasi. Berbeda. Ada seorang ikhwah juga begitu, praktisi poligami, dia pernah bawa mobil, dia jemput saya terus sama-sama ke pengajian. Ustadz betul yang Ustadz bilangnya, kita ditambah sabar. Dulu saya emosional, tapi akhirnya saya jadi belajar sabar. Subhanallah memang begitu. Ya. Akan lebih banyak anak, akhirnya pokoknya lebih banyak. Kadang-kadang kita dalam kondisi capek pulang ke rumah, mau istirahat, tapi istri butuh bicara. Ngobrol masalah ini, masalah itu. Ya. Kadang-kadang saya kalau sudah ngantuk sekali, saya tidur. Ya sudah tidur katanya. Tapi sempat kita dengar dan penuhkan kebutuhannya gitu kan. Jadi memang butuh ekstra itu tidak. Jangan antum bayangin poligami itu hanya masalah biologisnya gitu. Jadi banyak hal. Kewajiban nafkah harus adil, tempat tinggal harus adil, segala macam hal. Jadi banyak hal yang harus dihadapi. Dan memang saya melihat itu seperti naiknya level seseorang. Seperti orang punya satu perusahaan sudah aman, dia buka perusahaan baru. Kalau kita buka perusahaan baru yang pertama masih kacau manajemennya, itu menambah pusing gitu kan. Seperti diceritakan ada seorang tua di Yaman, dia berpoligami. Tapi betul-betul dia menjalankan poligami ini hanya menjalani begitu saja. Ya, statusnya yang penting 2 orang istri. Akhirnya dia ditanya oleh seseorang temannya, dia pindah dari rumah yang satu ke rumah yang sebelah. Ditanya, mau kemana? Ammi itu paman gitu. Dia bilang, minan nari ilan nar. Dari neraka ke neraka yang lain. Di sini masalahnya banyak, sini masalahnya banyak. Gitu. Tapi ada juga orang yang Masya Allah gitu. Ya. Ada seorang teman Ustadz yang saya kenal, Masya Allah dia berpoligami sampai 4. Ya. Dan dia kalau baru menikah ditelepon sama dia Ustadz yang lain. Doakan saya baru poligami nih. Untuk panas-panasin supaya menikah gitu kan. Yang jelas Masya Allah dia sudah menikah. Dan saya bicara sama dia, kita kenal diskusi. Kemudian dia bilang sama saya, ya Alhamdulillah ya, kita sebenarnya mungkin dengan poligami lebih faham. Selama ini kita selalu kalau cuma satu istri emosional, sering terpancing emosi, malas melayanin segala macam. Begitu kita punya poligami ini berbeda. Maka dengan poligami ini kita jadi berpikir, ini Allah amanahkan, maka harus kita berikan haknya. Dari biologisnya, dari nafkahnya segala macam. Ini juga begitu, ini juga begitu. Maka kita akhirnya jadi ekstra gitu kan. Sudah kita enjoy saja jalani. Dia bilang saya jalani saja. Kalau istri saya tanya, bagaimana dengan poligami? Ya saya senang. Di sini kau layani, di sana juga saya dilayani, gitu kan? Cuma memang ada hal-hal mendasar teman-teman dalam masalah menjalankan poligami ini. Butuh kejujuran dalam rumah tangga, butuh royal. Ya, selama antum masih bakhil, mengkhayal itu namanya. Tidak bisa bertemu antara menaungi wanita dengan bakhil, perhitungan. Tidak bisa sama sekali, susah. Ya, harus semuanya. Antum lihat, subhanallah, saya kadang-kadang kalau istri saya lagi bicara, saya butuh begini dan begitu. Walaupun saya tahu ini di atas kebutuhan nafkah. Tapi saya melihat ini amanah. Allah SWT, saya lihat ini orang amanah. Allah berikan di bawah naungan saya. Dia hanya butuh itu saja dan yang suruh memberikan dia uang, penuhi kebutuhannya, makan, minum, apa yang diminta Allah. Ya sudah saya patuhi karena Allah. Begitu saya berikan, subhanallah, Allah bukain pintu rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau antum, ini mau beli ini, untuk apa tambah minyak goreng ini? Gak usah. Gitu. Saya mau pergi dulu ini salon, ada rambut saya begini. Gak usah, sudah cantik kok. Bakhil. Bakhil. Padahal sebenarnya buat antum juga. Ini ada baju tidur bagus nih. Gak usah, terlalu modern. Padahal bakhil. Gak bisa. Royal. Kita bisa membeli subhanallah surga. Kita bisa membeli apa saja subhanallah. Tapi positif ya, dengan harta kita. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Inna Allah ishtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bianna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman. Allah membeli. Bahasa itu.
Inna Allah ashtara, Allah membeli minal mu'minin, dari orang beriman, anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, agar mereka masuk surga. Kita bisa beli itu. Tanda kutip sedekah di jalan Allah segala macam kita beli. Kini juga sama teman-teman, kita bisa membeli hati manusia dengan itu, tapi positif ya. Sekarang istri kita disuruh kasih nafkah, kenapa kita nggak royal sama mereka? Kasih aja. Subhanallah, kalau kita penuhi kebutuhannya makanan, minuman, pakaian apa yang dia minta, insya Allah dia juga luluh gitu kan. Tapi kalau antum pelit perhitungan, habis itu bicara poligami lagi. Tempe aja mau ditambah susah. Piring pecah nggak mau diganti, suruh tambah lem. Bagaimana caranya? Terus mau bicara poligami. Ada juga ikhwah begitu kadang-kadang, nggak ada kerjanya, ya. Istrinya yang kerja. Wah, anak mau poligami, kan sunnah Nabi. Itu kalau dekat-dekat saya jewer itu. Bagaimana caranya? Harus tahu, istri pertama wajib kita berikan nafkah. Begitu menikah berarti ada nafkah baru, kewajiban baru dari Allah. Istri ketiga ada nafkah baru. Siap nggak ini? Sudah ada persiapan kantong-kantongnya dari mana nggak? Gitu. Nggak boleh orang terjun bebas gitu kan? Karena begitu orang sudah menikah dia harus. Kalau antum monogami maka berikan nafkah semampunya. Kalau poligami seadilnya. Beda. Berarti ini dikasih 10 juta, ini juga 10 juta, ini juga 10 juta. Kecuali punya anak tadi saya bilang dilebihkan karena kebutuhan anak-anak. Kan gitu. Jadi nggak bisa. Kalau kita monogami beda. Satu istri kita kasih semampu kita. Ya. Tapi kalau ini sudah berbeda hukumnya. Maka ada hukum-hukum syariah yang harus difahami berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman, kesimpulannya adalah poligami sunnah Nabi SAW, ibadah, dan kita buat kiat-kiat tadi kalau mau melangkah ke sana. Dan kemudian ya kita juga harus, ya terutama kita harus berlaku menerapkan hukum Allah SWT dalam masalah poligami tersebut. Tidak boleh sembarangan kita melangkah. Dan alhamdulillah, walaupun ada beberapa muslimah atau wanita yang menolak masalah ini, tapi tidak sedikit di antara muslimah yang sangat menerima masalah ini. Saya pernah cerita itu ya. Subhanallah, saya pernah ditanya oleh seseorang, waktu itu masih pakai BBM, waktu masih belum banyak dipakai WA sekarang ya. Berapa tahun yang lalu, saya masih di Makassar, habis selesai tablik akbar di satu kampus. Kemudian ada yang BBM ke saya tanya, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Saya bilang, boleh hukumnya, tapi masing-masing punya syarat. Secara hukum, dia nikah dulu sama wanita pertama, ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Kemudian dia pindah nikah dengan yang kedua, terus dia pindah nikah yang ketiga. Jadi nggak boleh digabung dalam satu akad. Misalnya, saya nikahkan kamu dengan fulana binti fulana dan fulana binti fulana. Nggak boleh, gitu kan. Tapi akad nikahnya selesai, dia pindah akad nikah lain boleh. Terus saya tinggalkan sudah. Tapi tiba-tiba saya di kendaraan berpikir, kenapa orang ini nanya ini? Saya kembali tanya dia, kenapa akhi nanya begitu? Dia bilang, saya bukan akhi Ustaz, saya akhwat, saya ukhti. Dan saya sudah sepakat dengan 2 orang sahabat saya untuk menikah dengan 1 suami. Ini saya dengan bicara sama saya sendiri, gitu kan? Waktu saya ceritakan kepada sebagian ikhwah, Ustaz nomor teleponnya ada nggak? Nggak bisa. Karena dia mau langsung jalan pintas ya. Langsung 3 gitu. Ada juga banyak di antara akhwat kita yang Masya Allah memang mau terapkan itu. Tapi kebanyakan memang mereka bersahabat. Ada juga begitu yang pernah minta tolong pada kami melalui lembaran gitu. Ustaz tolong saya ini sama sahabat. Boleh nggak saya kasih syarat suami saya nanti kalau saya nikah dia nikahi sahabat saya. Boleh saja. Nggak ada masalah gitu kan. Sama juga yang sahabatnya juga mau begitu karena mereka tidak mau terpisah, mau sama-sama. Ada juga orang yang seperti ini, subhanallah. Di tengah-tengah gelombang orang banyak menolak masalah poligami. Allahu a'lam. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah SWT, dijanjikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, kecil ataupun besar, ikhlas atau kurang ikhlas, semoga Allah SWT terima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, semua diganti oleh Allah SWT menjadi pahala. Dan juga semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan semoga Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menyayangi masyarakat, dan semoga utang negara ini dilunasi dengan semudah-mudahnya.
Dan semoga seluruh fitnah, seluruh permasalahan, ya, seluruh apapun yang sedang dihadapi oleh individual kaum muslimin di Indonesia ataupun di negara-negara lain dan juga pemerintah, semuanya diangkat oleh Allah SWT dan diganti menjadi kebahagiaan dan nikmat, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, teman-teman, qadarullah masya'afal, penerbangan saya harus ada tanggal 12 Desember nanti, umrah, itu tepatnya hari Rabu depan. Saya juga subhanallah tidak cek jadwal, biasanya saya berangkatnya mungkin hari Jumat, tapi qadarullah ini terjadi hari Rabu, berarti ada 2 pertemuan Rabu kita tidak ketemu, karena ini harus bimbing umrah. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat menuntut ilmu, tapi saya tetap mengajak hari Sabtu nanti insya Allah tablik akbar kita di masjid ini, Sabtu siang, serial sahabat antara duhur sampai asar, dan masih ada beberapa jadwal saya yang bisa diikutin, hari Kamis besok, hari Jumat juga, Sabtu juga ada, hari Ahad juga ada, jadi 4 hari ini memang ada. Senin juga sama Selasa juga itu masih ada, insya Allah bisa diikutin di beberapa tempat, mudah-mudahan bisa meraih ilmu di situ, dan ini juga bisa menambah amal kita insya Allah. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.